warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Nela SK Putri, dosen Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh, jurusan Teknologi Hasil Pertanian, Program Studi Teknologi Rekayasa Pangan, Program Sarjana Terapan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan pernyataan diri saya pada Dharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran. Adapun beberapa mata kuliah yang pernah saya ampu antara lain Biokimia Dasar, Biokimia Pangan, Gizi Pangan, Evaluasi Nilai Gizi Komponen Pangan, dan Pangan Fungsional. Untuk bidang kajian saya di Program Studi Teknologi Rekayasa Pangan adalah Biokimia Pangan. Salah satu mata kuliah yang akan saya paparkan berikut ini adalah mata kuliah Biokimia Pangan. Mata kuliah Biokimia Pangan merupakan mata kuliah semester ganjil, yaitu semester 3 dengan bobot 2 SKS. Biokimia Pangan merupakan mata kuliah wajib program studi teknologi rekayasa pangan yang diampu oleh tim teaching yang terdiri dari 4 orang. Adapun mata kuliah prasyarat dari mata kuliah ini adalah Biokimia Dasar. Mata kuliah ini membahas tentang bioenergetika molekul utama dalam bahan pangan dan tubuh, seperti karbohidrat, protein, enzim, dan lipid, serta proses metabolisme komponen makro dan mikro bahan pangan di dalam tubuh. Adapun capaian pembelajaran pada mata kuliah Biokimia Pangan, yaitu mahasiswa diharapkan mampu untuk yang pertama, menjelaskan bagian-bagian dan fungsi organ pencernaan dan sistem pencernaan dalam tubuh manusia. Yang kedua, menjelaskan tentang metabolisme karbohidrat di dalam tubuh manusia, meliputi glikolisis, glikogenesis, dan gluconeogenesis. Yang ketiga, menjelaskan tentang metabolisme asam amino dan protein di dalam tubuh manusia. Yang keempat, menjelaskan tentang enzim pada bahan pangan dan kinetika enzim. Yang kelima, menjelaskan metabolisme dan siklus oksidasi asam lemak dalam tubuh manusia. Yang keenam, menjelaskan fisiologi pasca panen, bahan pangan nabati dan hewani. Yang ketujuh, menjelaskan vitamin sebagai prekursor enzim dan fungsi mineral dalam sistem enzim dan hormon. Yang kedelapan, menjelaskan fungsi air sebagai elektrolit tubuh manusia. Dan yang terakhir, menjelaskan tentang integrasi ilmu biokimia dalam sistem pangan, keamanan pangan, kejadian keracunan makanan, dan tantangan daerah tropis. Untuk mencapai capaian pembelajaran tersebut, saya bersama tim teaching menggunakan referensi yang bersumber dari textbook, video yang relevan, dan artikel-artikel ilmiah terupdate sesuai dengan materi yang akan diajarkan. Selain itu, saya juga mengintegrasikan hasil penelitian saya ke dalam materi pembelajaran pada topik-topik tertentu yang sesuai. Teknik pembelajaran yang saya terapkan pada mata kuliah ini adalah teknik DIA, yaitu Delivery, Interaction, and Assessment. Delivery merupakan proses penyampaian materi pada proses pembelajaran. Penyampaian materi yang saya lakukan adalah berupa ceramah di kelas dengan menggunakan media PowerPoint dan menonton video-video yang relevan. Pada awal perkuliahan, saya memberikan apersepsi untuk menarik minat mahasiswa mengikuti topik perkuliahan yang akan disampaikan. Setelah itu, saya akan menyampaikan tujuan dan capaian pembelajaran dari perkuliahan tersebut. Interaction artinya terdapat interaksi antara mahasiswa dengan dosen dalam bentuk tanya jawab dan diskusi mengenai topik perkuliahan yang dibahas pada pertemuan tersebut. Untuk menumbuhkan interaksi pada mahasiswa, saya akan melemparkan pertanyaan-pertanyaan terkait dengan topik yang dibahas
maupun dengan cara memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk menanggapi hal-hal yang berhubungan dengan topik perkuliahan. Asesmen. Pada akhir kegiatan pembelajaran, saya melakukan asesmen dengan memberikan kuis untuk mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran. Kuis tersebut saya lakukan secara langsung di kelas dan dinilai untuk melihat ketercapaian pembelajaran pada topik yang diajarkan. Selain itu, asesmen lain yang saya gunakan untuk sistem penilaian adalah berupa kedisiplinan, tugas, UTS, dan UAS. Adapun bobot penilaian dari mata kuliah Biokimia Pangan dilakukan berdasarkan aturan akademik Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh, yakni nilai kedisiplinan 5%, nilai tugas 20%, nilai kuis 10%, nilai UTS 30%, dan nilai UAS 35%. Bobot penilaian tersebut disepakati bersama tim teaching dan disampaikan kepada mahasiswa pada awal perkuliahan di bagian pendahuluan supaya tercapainya proses penilaian perkuliahan yang objektif dan transparan. Berikut ini akan saya tampilkan proses perkuliahan biokimia pangan dengan topik metabolisme karbohidrat. Selamat menyaksikan.